Inilah kisah Light Yagami, seorang siswa jenius yang menemukan sebuah buku misterius bernama Death Note. Buku ini memberinya kekuatan untuk membunuh siapapun hanya dengan menuliskan nama mereka. Dari sinilah dimulai pertarungan antara keadilan dan moralitas, antara dewa dan manusia. Light adalah siswa teladan dengan masa depan yang cerah. Ia dikenal sebagai salah satu pelajar paling cerdas di Jepang. Namun, pandangannya tentang dunia yang penuh kejahatan membuatnya muak. Ketika Death Note jatuh ke tangannya, Light melihat ini sebagai takdir, kesempatan untuk menciptakan dunia baru yang bebas dari kriminalitas. Dengan mengambil identitas sebagai Kira, ia menjadi eksekutor tak kasat mata yang menghukum para penjahat. 僕が認めた真面目で心の優しい人間だけの世界を作り上げていく。 Idealisme tentang dunia tanpa kejahatan lambat laun menggerus sisi manusianya. Dari yang awalnya hanya membunuh kriminal, Light mulai menyingkirkan siapapun yang menghalanginya, termasuk orang-orang yang tak bersalah. Namun langkahnya memunculkan perlawanan. Seorang detektif jenius bernama L mulai menyelidiki serangkaian kematian misterius. Pertarungan intelektual pun dimulai. Apakah Light benar-benar pahlawan atau ia hanya manusia biasa yang terjebak dalam ambisi besar? 世の中を変えてやる。 Dalam video kali ini, kita akan menyelami karakter Light Yagami. Bagaimana ia memandang keadilan, bagaimana moralitasnya terbentuk, dan apa yang bisa kita pelajari dari tokoh kompleks ini melalui sudut pandang filsafat moral. Moralitas adalah sistem nilai yang mengatur perilaku manusia, yang membedakan mana yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk. Singkatnya, moralitas membicarakan batas antara kebaikan dan kejahatan. Dalam filsafat, terdapat beberapa pendekatan untuk memahami moralitas. Namun, kali ini kita akan fokus pada sebuah aliran dalam filsafat, yaitu utilitarianisme. Melalui perspektif inilah, kita akan mencoba menilai apakah tindakan Light Yagami bisa dianggap bermoral. Utilitarianisme adalah teori moral yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan hasil akhirnya. Inti dari pandangan ini adalah tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Contohnya, merelakan satu nyawa orang untuk menyelamatkan 10 orang bisa dianggap bermoral menurut utilitarianisme. Tokoh terkenal dalam aliran ini antara lain Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Dalam konteks ini, tindakan Light Yagami awalnya bisa dianggap dengan prinsip utilitarian. Ia membunuh para penjahat untuk menciptakan dunia tanpa kejahatan. 僕が認めた真面目で心の優しい人間だけの世界を作り上げていく。 Tujuannya adalah masyarakat yang aman dan damai, di mana orang baik bisa hidup tenang. Ia mendapat dukungan publik, bahkan dipuja sebagai dewa penyelamat. Jika semua penjahat dihilangkan, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Light percaya bahwa demi terciptanya dunia ideal, nyawa para kriminal bisa dikorbankan. Lebih baik satu penjahat mati daripada 100 orang tak bersalah menderita karena dia. 今の世界ではキラが法であり、キラが秩序を守っている。もはや僕は正義。 Namun
Namun seiring berjalannya waktu, tujuan Light mulai bergeser. Ia tak hanya menyingkirkan penjahat, tapi juga detektif, polisi, bahkan orang-orang yang tidak bersalah. Ia menciptakan dunia yang bukan kedamaian, tapi malah dunia penuh ketakutan. Ia menjadi otoriter, menentukan sendiri siapa yang layak hidup atau mati. Disinilah utilitarianisme Light mulai menyimpang. Tindakannya menghasilkan ketakutan kolektif dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan masyarakat mulai mencantumkan nama-nama yang mereka benci ke internet agar kira membunuhnya. Di titik ini kita mulai bertanya, apakah dunia yang penuh ketakutan di mana seseorang memiliki kuasa absolut atas hidup mati manusia benar-benar lebih baik? Dari luar, Light tampak seperti pahlawan utilitarian, mencoba menciptakan kebaikan terbesar bagi banyak orang. Tapi dalam prakteknya, ia gagal mempertimbangkan nilai-nilai seperti hak asasi manusia, proses hukum yang adil, dan martabat individu. Dalam utilitarianisme yang sehat, penderitaan minoritas tidak boleh diabaikan begitu saja. Tapi Light justru mengabaikan hal-hal itu dan terjerumus dalam keyakinannya sendiri akan kebaikan versi dirinya. 僕が認めた真面目で心の優しい人間だけの世界を作り上げていく。そんなことしたら性格悪いのお前だけになるぞ。いいえ、あなたはただの人殺しです。 Jika dilihat dari kacamata utilitarianisme, pada awalnya tindakan Light Yagami bisa dianggap bermoral. Ia menggunakan Death Note untuk membunuh para penjahat demi menciptakan dunia yang lebih aman dan tertib. Tingkat kejahatan manusia menurun drastis. Jika dilihat dari kacamata utilitarianisme, pada awalnya tindakan Light Yagami bisa dianggap bermoral. Ia menggunakan Death Note untuk membunuh para penjahat demi menciptakan dunia yang lebih baik, dunia yang lebih aman dan tertib. Hasilnya terlihat nyata, tingkat kejahatan menurun drastis, dan masyarakat hidup dalam ketertiban yang lebih tinggi. キラが現れ6年。戦争はなくなり、世界の犯罪は7割減少した。 Namun, seiring waktu, Light tidak lagi membunuh demi kebaikan bersama, melainkan demi mempertahankan kekuasaan dan ambisinya sendiri. Ia mulai menghilangkan orang-orang yang tidak bersalah, hanya karena mereka menjadi ancaman bagi dirinya. Tindakannya menciptakan ketakutan, bukan kedamaian sejati. Dalam utilitarianisme yang murni, kebaikan tidak hanya diukur dari manfaat jangka pendek, tapi juga dari apakah tindakan tersebut menghormati martabat dan hak asasi semua orang. Light mengabaikan hal ini. Ia tidak lagi mempertimbangkan penderitaan individu atau keadilan prosedural. Maka secara keseluruhan, Light Yagami gagal dianggap bermoral menurut prinsip utilitarianisme yang utuh. Niat awalnya memang untuk menciptakan kebaikan, tapi caranya yang ekstrim dan penyimpangan tujuannya menjadikan tindakannya bertentangan dengan etika utilitarian yang sehat. Di negeri kita sendiri pernah ada karakter yang mirip Kira, seorang tokoh yang memiliki kekuasaan absolut pada masanya. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, ia menciptakan versi lokal dari Kira yang mulai memberantas para preman, penjahat tanpa melalui proses hukum. Tindakannya dilakukan dengan tujuan menciptakan kedamaian, namun tanpa adanya transparansi dan pertanggungjawaban. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Petrus atau pembunuhan misterius, yang sampai saat ini masih menyisakan misteri karena para pelaku di baliknya tidak pernah terungkap. Mari kita akhiri video ini dengan sebuah kutipan yang relevan dari Lord Acton. Powers tend to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Keberadaan kekuasaan yang tanpa batas pada akhirnya seringkali menggoda seseorang untuk melangkah terlalu jauh, bahkan jika ia dimulai dengan niat baik. Apakah kamu setuju jika Light Yagami atau Kira dianggap sebagai tokoh pejuang keadilan, atau kamu menganggap Light tidak lebih dari seorang pemuda kekanak-kanakan yang berusaha melampiaskan egonya saja? Atau kamu punya pendapat lain? Coba tuliskan di kolom komentar. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi wawasan buat sobat listener.
Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Jangan lupa like, komen, dan share. Ayo dukung channel ini biar bisa lebih berkembang dengan cara like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.